ke-11 ya. Pertemuan ke-11 ya. Nah, jadi pertemuan pertama kita pengenalan. Nah, pertemuan kedua 2 minggu yang lalu sebelum libur kita belajar tentang struktur kristal ya. Nah, minggu ini kita belajar tentang cacat kristal ya. Cacat kristal. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kristal yang sempurna itu seperti ini representasinya, seperti yang ada di gambar ini. Jadi kita lihat di situ tidak ada bolong, ya, tidak ada atom yang hilang, tidak ada garis, tidak ada yang abnormal gitu. Jadi semuanya rapi. Nah, jadi representasi dari kristal tunggal. Nah, ini kristal tunggal, ya kan? Berarti hanya satu kristal dia. Nah, nggak ada cacatnya, ya. Tapi sebenarnya pada kenyataannya tidak akan ada kristal yang seperti ini karena akan selalu ada cacat kristal sama seperti manusia. Manusia nggak ada yang sempurna, ya kan? Nah, kristal juga tidak ada yang sempurna. Oke. Nah, baru ini adalah gambar dari polikristal, kristal poli, struktur kristal poli. Nah, kalau kita lihat di sini, baru kita lihat banyak cacat kristalnya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang merah ini. Nah, yang merah ini berarti ada atom yang masuk ke dalam susunan atom yang biru, ya kan? Tapi ukurannya lebih besar dari atom yang biru. Itu satu. Nah, lalu ada lagi di sini dia kristalnya yang hilang atomnya. Nah, jadi karena hilang, dia ada satu bagian dari baris ini kosong, ya. Nah, jadi ini ada yang dia tambahan lebih besar dari atom yang lain. Nah, ada yang hilang, ya. Nah, baru ada juga pertemuan antara kristal tunggal, ya kan, single kristal. Tadi kan kita lihat di slide pertama ada single kristal yang sempurna gitu ya. Walaupun nggak akan ada seperti ini. Nah, ternyata ketika single kristal ini kita gabungkan dengan beberapa kristal, dapatlah polikristal seperti ini. Nah, antara satu kristal tunggal dengan kristal tunggal yang lain ada batasnya. Ya, batasnya jadi kelihatan seperti garis. Nah, ini juga cacat kristal, ya, cacat kristal, ya. Jadi kalau dari situ kita bisa lihat bahwa cacat kristal itu pertama adalah bisa pertemuan antara beberapa kristal tunggal, ya, maka ada garis, ini cacat kristal, atau misalnya ada atom yang ekstra, di mana atom ini misalnya lebih besar dari atom yang lain, ya, yang merah ini, atau dia ada yang kehilangan atom seperti ini, kehilangan satu atom. Nah, kalau yang ini dia justru lebih unik lagi. Kenapa? Karena dia kehilangan beberapa atom, ya. Nah, jadi bisa dia kehilangan satu atom atau kehilangan beberapa atom seperti yang ini, ya kan? Atau dia atom yang ekstra, atau dia pertemuan kristal tunggal. Nah, inilah dia contoh-contoh cacat kristal. Nah, ini gambarnya saya ambil dari University of Kiel di Germany. Nah, Helmut Voll, ya. Nah, Helmut Voll yang memvisualisasi ini. Oke. Nah, selanjutnya ini pernyataan dari Colin Humphreys, ya, Colin Humphreys, bahwa nggak ada kristal yang sempurna, selalu aja ada cacat kristal. Maka tadi saya bilang cacat kristal itu seperti manusia, ya, justru kelemahan kita itu bisa jadi kekuatan kita, ya. Nah, jadi kelemahan kita itu yang membuat manusia menarik. Kalau robot, misalnya robot itu kan kalau misalnya benar-benar bisa dibuat robot memang bisa sempurna gitu ya.
tapi jadinya nggak menarik. Kenapa? Nggak ada emosi, nggak ada apa. Sementara kita manusia itu menariknya justru dari kelemahan kita. Nah, sama dengan cacat kristal. Nah, artinya apa? Artinya berarti kristal itu bisa kita gunakan untuk membuat satu properti dari material. Jadi bukan cacat kristal itu, kadang-kadang ada yang cacat kristal yang dibuat gitu. Khusus dibuat cacat kristal supaya suatu properti yang kita inginkan dari material itu bisa kita penuhi. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat kalau kita bicara kristal berarti kita bicara padatan ya, padatan zat padat ya. Nah, zat padat itu berarti kan atom-atomnya itu lebih dekat. Ada yang lagi daring ini. Ada lagi daring, ya Allah ya Rahman. Nah, jadi zat padat itu ya kan, atom-atomnya lebih dekat kalau kita bandingkan dengan zat cair ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa bagaimana suatu kristal itu propertinya itu bergantung pada beberapa jenis ikatan. Nah, kalian sudah belajar ikatan kimia ya kan? Ada ikatan logam, ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, nah ada ikatan van der Waals ya. Nah, jadi ikatan-ikatan inilah yang menahan atom sehingga terjadilah fase padatan gitu ya, fase padatan ya. Nah, jadi perilakunya ini nanti akan mempengaruhi properti dari si material yang kita pelajari. Nah, jadi topik dari cacat kristal ini kita mau belajar bagaimana jenis-jenis dari cacat kristal. Itu satu. Nah, baru yang kedua kita mempelajari bahwa cacat kristal itu justru kalau sedikit kita ada dalam kristal itu bisa mempengaruhi bahannya, materialnya. Nah, jadi karena itu terkadang ada memang kita sengaja menambahkan cacat kristal dalam material kita itu. Jadi kita memanipulasi struktur atom ya sehingga ada cacat kristal. Nah, makanya kalian sering gitu kan kalau belajar nanti kalau akan belajar semikonduktor gitu misalnya. Nah, semikonduktor itu misalnya kita doping ya. Nah, misalnya kita punya material sengaja kita doping. Doping itu berarti kan kita tambahkan pengotor. Nah, pengotor itulah atau yang kita tambahkan membuat ada cacat kristal dalam semikonduktor itu. Nah, itulah justru nanti membuat material kita itu semakin memenuhi target properti yang kita inginkan. Nah, jadi contohnya kalau kalian beli cincin berlian ya, kalau kalian ini kan kalian sudah mau lulus, mungkin nanti sesudah sidang tahun depan mungkin kalian ada yang mau menikah ya kan. Nah, jadi kalian beli cincin berlian. Nah, cincin berlian itu biasanya mahal tidaknya itu ditentukan oleh bagaimana ukuran dari berliannya. Nah, selain ukuran, apakah ada cacatnya? Nah, terkadang misalnya kita beli berlian ada istilahnya itu berlian tahan keker gitu ya. Berlian tahan keker itu berarti berlian yang potongannya sangat sempurna ya. Nah, sehingga dia mahal harganya. Nah, selain ukurannya besar. Nah, tapi terkadang itu berlian kita beli terus kita simpan 20 tahun kemudian, nah nanti kita bawa ke tukang berliannya bilang ini sudah makan ada cacatnya. Nah, berarti harganya turun gitu ya. Nah, kalau untuk berlian seperti itu ya. Jadi harganya itu ditentukan oleh berapa banyak dan jenis dari cacat pada kristal berlian. Nah, sama juga seperti mobil. Nah, mobil itu kan harganya itu kalau misalnya mobil bekas itu kan ditentukan oleh seberapa banyak kerusakan dalam mobil itu. Nah, makanya mobil kalau udah 10 tahun turun harganya. Kalau kita beli awalnya baru mungkin 200 juta, nah mungkin 10 tahun kemudian udah turun di bawah 100 juta gitu ya. Nah, kenapa? Karena sudah ada akumulasi cacat pada mobil tersebut.
Oke. Nah, tapi kalau untuk cacat kristal ini ada bedanya ya. Nah, ternyata kita bisa ada aplikasi cacat kristal pada pembuatan semikonduktor. Nah, contohnya ini. Kalau kita punya kristal silikon, nah jadi kalau semikonduktor itu kan kita memakai kristal silikon. Nah, si kristal silikon ini memang yang diharapkan dia perfect ya, perfect, almost perfect. Nah, tetapi kalau kita tambahkan pun sedikit cacat itu tidak masalah. Kenapa? Karena terkadang cacat itulah yang membuat properti dari semikonduktor itu lebih baik, gitu ya, lebih baik. Nah, sama juga seperti logam. Nah, logam itu kalau kalian tahu, kalau kalian lihat misalnya di tempat penempaan logam, logam itu kan harus dipukul, pukul gitu kan. Nah, baru bisa kita pakai ya. Nah, jadi bukan logam itu dicairkan, dituang di tempat cetakannya, nah langsung dipakai. Enggak, biasanya logam itu harus ditempa dulu, ditempa. Nah, pada waktu menempa logam itu akan menimbulkan cacat pada logam itu. Tetapi justru cacat pada logam itu membuat logam itu lebih kuat dan lebih elastis. Nah, karena kita nggak mau kalau misalnya kita punya logam, kita nggak mau sebenarnya logam kita itu bersifat getas gitu ya. Jadi apakan dikit putus gitu. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau kan umumnya logam itu dipakai dia elastis, kuat tapi elastis gitu ya. Nah, supaya dia kuat dan elastis, nah biasanya itu logam itu ditempa, dipukul, sehingga ada cacat dalam logam itu ya. Nah, jadi itulah aplikasi cacat kristal ini dalam kehidupan kita gitu ya. Pertama itu dalam semikonduktor, nah, kedua contohnya adalah dalam alat logam. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara manipulasi cacat kristal, kita tidak merubah komposisi material, ya. Nah, jadi di sini berarti keunggulan dari manipulasi cacat kristal adalah properti yang kita inginkan itu akan tercapai tanpa kita mengubah komposisi material kita. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan, Mem. Hah? Siapa yang mau nanya? Esther, Mem. Esther mau tanya apa? Tadi yang di bagian polikristal itu kan, Mem. Ya. Bagaimana itu contoh dari polikristalnya itu, Mem? Dan kemudian cara melihat cacat kristalnya itu tadi bagaimana, Mem? Tadi kan kata Mem ada yang titik merah dengan ada yang atom yang hilang atau atom yang besar atau kecil. Terus cara melihatnya itu apakah dia menggunakan alat khusus atau tidak, Mem? Terima kasih, Mem. Pakai scanning tunneling microscopy bisa, pakai scanning elektron microscopy bisa, pakai transmission elektron microscopy bisa. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat. Nah, kalau contohnya kalau pakai scanning tunneling microscopy, nah, yang ada kehilangan atom atau yang dia pertemuan dari si single kristal itu bakal gelap dia. Sementara yang ada atomnya itu bakal bright, bakal terang gitu ya. Nah, jadi makanya mikroskop yang canggih bisa melihat ini. Ya, bisa melihat ini. Jadi TEM, SEM, SEM pun harus SEM yang sanggup melihat nano. Ya, terkadang ada SEM yang dia terbatas gitu ya. Tapi STM dengan TEM jelas bisa melihat cacat kristal ataupun pertemuan antara si single kristal ini. Ya. Jadi bisa dilihat. Nah, makanya kita tahu ada cacat kristal ini karena memang sudah dilakukan eksperimen. Nah, tentunya eksperimen dengan menggunakan mikroskop. Ya. Oke, siapa tadi yang nanya? Ruth? Ya, Ruth. Ruth yang nanya? Esther, Mem. Esther. Sudah jelas, Esther?
Sudah jelas, Esther? Maaf, Mem, di tempat saya suara Mem putus-putus, Mem. Putus-putus. Tempat lain putus-putus. Enggak, Mem. Oke, saya ulang lagi ya, Esther ya. Nah, jadi ini bisa dilihat dengan memakai mikroskop yang canggih. Contohnya STM, TEM, ya, SEM, ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Kalau STM contohnya berarti kalau misalnya yang garis ini, ya kan ini kan pertemuan ini kan seperti garis. Nah, itu nanti dia seperti garis gelap dia gitu. Nah, sementara yang kehilangan ini dia gelap gitu, seperti kayak ada lembahnya gitu. Nah, sementara yang dia ada atom ekstra ini dia ada seperti gunung dia gitu. Nah, jadi ini bisa dilihat dengan memakai mikroskop ya. Nah, jadi makanya kalaupun kita berbicara cacat kristal ini bukan dia ilmu teori enggak, tapi sudah orang kerjakan gitu ya. Nah, sudah dilihat dengan mikroskop. Nah, makanya si Helmut Voll ini dia tidak menunjukkan gambar mikroskopnya, tapi dia ilustrasinya. Karena terkadang satu material itu belum tentu ada semua ini. Jadi mungkin satu material hanya punya cacat kristal yang berlubang. Atau misalnya satu material itu punya cacat kristal yang ini namanya grain boundary ya, grain boundary, batas antara dari satu single kristal dengan single kristal lain. Oke, Esther? Halo? Dengar suara saya kan? Dengar, Mem. Oke, ya. Udah jelas? Oke, agak sulit ya koneksinya ya. Oke, nah jadi kita masuk ke bagian berikutnya ya. Nah, bagian berikutnya kita masuk. Nah, di sini kita masuk ke klasifikasi cacat kristal ya. Kita masuk ke klasifikasi cacat kristal. Nah, kita mau tahu apa aja jenis dari si cacat kristal ini ya. Oke. Nah, jadi pertama itu adalah cacat titik atau sering kita sebut vacancy. Vacancy. Nah, vacancy ini berarti atomnya hilang. Nah, hilang ya. Ya, makanya ada kekosongan. Nah, ini biasanya contohnya adalah misalnya lowongan kisi, ya, lattice vacancy, atau substitusi, substitusional. Baru ada lagi kotoran interstisial, ya, interstitial impurities. Baru ada juga self interstitial atau interstisial mandiri. Coba kalian catat dulu sebelum kita pindah ke topik lain. Nah, ini cacat titik dulu ya. Nah, cacat titik itu berarti atom hilang atau misalnya bukan hilang dia tapi dia berada pada tempat yang tidak seharusnya. Nah, jadi dia mungkin tadinya lurus, susunan atomnya dia mungkin jadi agak membelok gitu ya. Nah, itu bisa juga kita sebut sebagai cacat titik. Nah, makanya contoh-contoh cacat titik itu adalah lattice vacancy atau lowongan kisi, substitusi atau substitusional, kotoran interstisial ya, atau interstisial mandiri. Selesai ini? Selesai ini? Ya, Mem. Udah ya. Oke. Nah, baru nih ada cacat linier. Yang kedua adalah cacat linier. Nah, cacat linier nih berarti dia garis linier berarti garis gitu ya. Nah, berarti dia tidak beraturan gitu. Nah, akibat cacat linier itu jadinya sekelompok atom itu tidak teratur.
Nah, contohnya apa? Contohnya adalah edge dislocation atau screw. Nah, dislokasi screw. Nah, nanti jangan khawatir, nanti ada skematiknya ya, supaya kita paling nggak bisa dapat gambaran seperti apa cacat kristal itu. Selesai nih? Selesai? Udah? Oke. Nah, yang berikutnya adalah cacat linier, cacat planar. Nah, cacat planar itu berarti dia ada pertemuan antara satu permukaan dengan permukaan lain. Nah, tadi seperti pertemuan antara single kristal tadi kan ada seperti garis ya gitu, itulah contoh cacat planar. Itu kita sebut sebagai grain boundary ya. Atau bisa juga stacking fault. Jadi dia ada kesalahan susun ya, kesalahan susun, atau dia external surfaces. Ya. Nah, jadi ada 3 jenis cacat kristal. Pertama cacat titik atau point defect. Kedua adalah linear defect atau cacat linier. Ketiga adalah cacat planar atau planar defect. Selesai nih? Selesai? Ya, Mem. Nah ya. Nah, berarti sekarang kita selanjutnya mau melihat ya bagaimana kalau interaksi ya, interaksi antara cacat kristal ini apa kaitannya nanti dengan sifat materialnya atau bahan materialnya. Nah, jadi yang pertama ini kalau kita lihat inilah dia contoh dari cacat titik ya. Nah, kalian lihat ini kan dia ini dia rata ya kan, antara ini kan kita anggaplah ini dia baris ya. Nah, antara baris ini dengan baris yang ini rata. Nah, tapi begitu baris ketiga ada sedikit, kalau kalian lihat ini dia menurun ya kan. Nah, menurun baru menaik. Nah, selain itu dia ada juga kehilangan satu atom di tengah ini. Ya. Nah, jadi di sini ada cacat titik. Ya, ada cacat titik. Nah, akibat cacat titik ini karena ini kehilangan atom, nah jadinya susunannya nggak rapi, ya kan? Harusnya ini kan lurus, lurus, ini pun lurus. Nah, tapi karena ada kehilangan ini, ya kan? Bagian yang ini dengan yang ini dia jadi masuk ke dalam dikit dia. Nah, akibatnya ada cacat kristal. Nah, makanya di sini cacat kristal titik ini adalah yang akan sering kita temui. Nah, contohnya ketika saya sekolah dulu, ya kan, saya meneliti tentang cerium oxide, siria. Nah, siria ini punya kemampuan mengambil oksigen atau punya kemampuan melepas oksigen. Nah, ketika dia melepas oksigen, dia akan ada namanya oksigen vacancy dalam permukaannya. Nah, oksigen vacancy itu kalau kita lihat di mikroskop ya, di STM dia gelap warnanya, titik-titik gitu. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa cacat titik itu skematiknya seperti ini. Nah, inilah salah satu cacat yang paling umum. Oke, selesai nih? Selesai? Selesai? Hah? Sudah, Mem. Sudah, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini sejauh ini masih jelas ya? Oke, nah, jadi kapan terjadi cacat kristal ini? Nah, cacat kristal ini contohnya kalau cacat titik ini terjadi kalau kita panaskan permukaan suatu kristal.
ya. Jadi kalau kita panaskan, misalnya kita panaskanlah suatu material, berarti kalau kita panaskan berarti kita mensuplai energi, ya kan? Mensuplai energi. Sehingga ketika kita mensuplai energi ke permukaan tersebut, salah satu atomnya jadi agak tinggi energinya. Nah, karena agak tinggi energinya dia pindah keluar gitu ya. Nah, karena dia keluar terjadilah vacancy atau lowongan, ya. Nah, jadi makanya di sini ada kaitannya, ya, terjadinya cacat kristal ini dengan supply energi. Nah, jadi makanya di sini difusi, ya berarti kan kalau misalnya ada perpindahan atom, berarti kan ada difusi namanya atau transportasi dari gerakan atom ini. Nah, jadi makanya ada kaitannya dengan energi. Nah, jadi makanya kalau kalian tanya, jadi kalau kita mau memanipulasi cacat kristal pada suatu permukaan material, caranya bagaimana? Nah, satu caranya adalah kita mensuplai energi. Ya, kita panaskan si material tersebut sehingga si atomnya itu punya energi untuk berpindah. Ya. Oke, selesai nih? Selesai, Mem. Hah? Selesai? Ya, Mem. Oke. Nah, jadi semakin tinggi suhunya, semakin seringlah si atom itu berpindah ya. Nah, jadi makanya kalau misalnya ketika awalnya kita punya material itu biasanya dia mulus gitu ya, cukup mulus. Ada cacat kristal tapi tidak banyak. Kalau mau kita menambahkan jumlah cacat kristal itu kita panaskan lagi, kita panaskan. Nah, makanya seperti penelitian saya itu saya membuat tin film, ya kan, tin film dari Syria ini biasanya saya panaskan sampai 1000 Kelvin. Kalian bayangkan itu setinggi apa? 1000 Kelvin. Nah, memang jadi tergantung seberapa lama saya panaskan. Nah, semakin lama saya panaskan, semakin banyak cacat kristalnya. Jadi kalau misalnya saya panaskan hanya misalnya 3 second gitu ya, 3 detik. Nah, dia termasuk mulus. Wah, ada cacat kristal tapi sedikit. Nah, tapi begitu saya panaskan misalnya 1 menit, nah itu cacat kristalnya makin banyak. Nah, makanya di sini kita bisa lihat bahwa cacat kristal itu ya, jumlah vacancy itu akan meningkat secara eksponensial terhadap suhu. Nah, jadi kita pakai distribusi Boltzmann. Nah, jadi jumlah vacancy itu kita lambangkan dengan NV. V itu vacancy. Nah, jadi jumlah dari vacancy. Ya. Sudah? Sudah ini? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke, nah ini rumusnya. Ya, rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah NV, nah, jumlah dari si vacancy sama dengan NS. Nah, NS itu adalah jumlah dari kisi. Nah, berapa kisi kita punya. Nah, eksponen dari negatif EV dibagi KBT. Nah, EV itu energi yang kita butuhkan untuk membentuk situs kosong dalam kristal yang sempurna. KB itu apa? Konstanta Boltzmann, ya. Nah, T itu adalah suhu dalam Kelvin. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa jumlah dari si vacancy ini exponential related with suhu. Ya.
Nanti info ke saya kalau udah selesai, kalian catat ya. Biar saya tahu apakah saya sudah bisa pindah ke slide berikutnya. Udah selesai, Mem. Udah? Oke. Ya. Nah, jadi sekarang misalnya contohnya kita punya tembaga. Ya. Nah, pakai persamaan yang tadi itu kita bisa ketahui bahwa pada suhu kamar, ya, berarti pada suhu biasa, tembaga itu ada satu valensi dari setiap 10⁻15 atom, kisi atom, ya. Nah, ini kita lihat perbandingan. Jadi pada suhu kamar itu dia 1:10⁻15, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita naikkan suhunya, ya, tapi suhunya nggak sampai meleleh lah ya. Kalau sampai meleleh ya udah berubah struktur kristalnya. Nah, hanya pokoknya suhu tinggi tapi tidak sampai meleleh, nah, di bawah titik lelehnya, dia 1/10⁴ ya, 10⁴. Nah, 1/10.000. Nah, jadi kalau kalian lihat berarti begitu kalian naikkan suhunya, semakin banyak valensinya. Nah, ini contoh untuk copper ya. Ya. Oke, jadi kalian bisa lihat bahwa si persamaan ini pun ternyata kita bisa lihat bahwa memang benar ya, saat kita bedakan temperaturnya, beda jumlah dari si valensi ini tadi, jumlah dari si lowongan tadi. Ya. Oke, selesai yang ini ya. Oke, nah jadi di sini kita lihat ya, inilah dia skematiknya ya. Nah ini atom ya kan. Nah begitu kita naikkan energinya ya kan. Nah ini kan dia bergerak atomnya kan. Nah ini kan tadinya di sini dia bergerak ke sini. Nah akibatnya terjadi valensi. Nah, jadi ini pergerakan dari atom ini adalah ketika si energi disuplai ke material itu sehingga si atom itu bergerak. Kan tadinya posisinya dia di sini kan pada awalnya. Nah, ketika udah disuplai energi, ada pergerakan dia ke sini. Nah, sampai akhirnya dia mampu pindah ke sini. Akibatnya yang tadinya valensinya di sini, dia jadinya valensinya pindah ke sini. Nah, jadi makanya energi aktivasi EM ya. Nah, jadi ini mirip energi aktivasi si EM ini. Nah, dia disuplai ke permukaan sehingga bisa pindah. Nah, akhirnya nanti ada bisa terjadi pemutusan ikatan juga antara atomnya. Nah, jadi di sinilah contohnya, inilah kita bisa lihat bagaimana kaitannya antara energi dengan perpindahan dari si atom sehingga menyebabkan perpindahan dari valensi. Nah, jadi makanya valensi itu pun dia bisa berpindah kalau atomnya berpindah. Nah, itu berkaitan dengan energi, ya. Nah, coba kalian gambar, kalau mau kalian gambar atau kalian foto ya, supaya ada tambahan di catatan kalian. Oke? Sudah? Belum, Mem. Belum? Oke. Saya kasih waktu ya.
Sudah, mem. Ya. Nah, jadi kan tadi kita pelajari EM itu adalah energi aktivasi untuk vacancy, ya. Energi aktivasi untuk vacancy motion, ya. Jadi EM itu adalah energi yang dibutuhkan supaya si vacancy itu bisa bergerak, ya. Nah, energi aktivasi yang dibutuhkan agar si vacancy bisa bergerak. Nah, itu adalah EM. Nah, biasanya si EM itu lebih tinggi daripada energi termal dari suatu atom, ya. Nah, karena itu makanya karena kan EM itu seperti kayak karena energi aktivasi berarti harus dilewati dulu si EM itu baru si vacancy bisa bergerak. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi harus dilewati dulu si EM itu baru si vacancy bisa bergerak. Yang artinya berarti si vacancy itu sebenarnya tidak sembarangan bisa bergerak. Kenapa? Karena si EM ini, si energi aktivasi dari vacancy motion ini lebih tinggi dari energi termal dari si atom. Nah, artinya agar si vacancy ini bisa bergerak, ya kan, dibutuhkan energi yang lebih tinggi dari EM. Nah, jadi dibutuhkan supaya dia bisa melewati, bisa bergerak si vacancy-nya, ya. Nah, berarti kita perlu tahu sebenarnya bagaimana frekuensinya si vacancy ini bisa bergerak. Ya kan, kalau tadi kan kita rumus pertama kita mempelajari bagaimana jumlah dari si vacancy, ya. Nah, dari mempelajari diagram ini, kita tahu bahwa untuk si atom ini bisa bergerak, untuk si vacancy ini bisa berpindah, kita harus melewati energi aktivasi dari si vacancy ini, ya. Nah, berarti selanjutnya kita perlu tahu, jadi seberapa sering, ya kan? Seberapa sering? Bagaimana frekuensinya? Ya, ini udah ya. Nah, jadi ada rumus baru ya. Nah, rumus baru itu, ini tadi saya sudah jelaskan ya bahwa energi termal rata-rata suatu atom sebenarnya jauh lebih kecil dari si energi aktivasi EM ya. Nah, jadi supaya si atom itu bisa bergerak atau si kekosongan itu bisa berpindah ya kan, dibutuhkan energi yang lebih besar dari si EM ya. Nah, energi yang lebih besar dari EM. Nah, jadi untuk mengetahui frekuensi dari lompatan vacancy itu kita nyatakan sebagai RJ. RJ itu adalah frekuensi lompatan. Nah, jadi RJ sama dengan R0 eksponensial dari negatif EM per KBT. Ya. Kalau tadi kan yang sebelumnya EV, energi vacancy, ya kan? Nah, jadi untuk frekuensi lompatan ini, dia RJ sama dengan R0 eksponensial negatif EM dibagi KBT. Nah, di mana R0 ini adalah frekuensi percobaan sebanding dengan frekuensi getaran atom. Kan karena kalau kalian bayangkan atom itu kan ada getarannya kan, getarannya. Nah itulah R0, frekuensi getarannya. Nah jadi kita bisa menghitung RJ. Nah, ini rumus ini ada kaitan mirip dengan rumus Arrhenius. Nah mirip dengan rumus Arrhenius. Oke. Selesai nih? Sudah? Oke. Nah, sekarang
kita masuk ke interstitial. Tadi kan cacat poin tadi kan ada vacancy, ada interstitial. Nah, interstitial itu apa? Atom yang terjepit di antara situs kisi yang reguler. Nah, jadi berarti dia kalau terjepit kan berarti dia jadinya, makanya seperti yang kalau kalian bisa bayangkan kalau lurus tadinya ya kan, berarti kalau terjepit dia posisinya tiba-tiba yang tadinya misalnya jaraknya 1 mm, 1 mm, 1 mm, tiba-tiba dia jadi beda sendiri jaraknya ya. Nah, itulah interstisial ya. Nah, interstisial ini kalau misalnya sama spesiesnya ya, berarti ada atom ekstra tapi atom ekstranya yang sama, kita sebut sebagai self interstisial. Ya, interstisial mandiri. Ya. Tapi ada juga nanti yang berbeda. Oke. Selesai nih? Sudah, Mem. Selesai? Oke. Nah, jadi ada bagaimana terjadinya self interstitial ini, ya, interstitial, ya, kalau EI lebih besar dari EV. Nah, jadi kalau EI, berarti EI, energi interstisial itu lebih besar dari energi vacancy. Nah, akibatnya terjadilah si interstisial ini. Nah, interstisial ini kalau kalian ini lihat contohnya ini kan, jadi kayak ada distorsi dia. Ya, ini kan seperti ini contohnya lah. Ini dia warnanya hijau tua, tapi di sini tiba-tiba hijau muda sendiri dan dia tidak rata. Nah, jadi akibatnya susunan atomnya itu dia tidak rapi, ya. Nah, atau seperti ini, ya kan? Dia jadi kayak gini karena di sini ada interstisial, tapi ini tidak self interstisial karena di sini atomnya lebih kecil. Karena self interstisial itu harus dia yang sama, ya, yang sama. Nah, jadi pada kondisi kesetimbangan, ya, biasanya self interstitial ini lebih rendah daripada vacancy. Nah, artinya berarti memang lebih gampang membuat cacat kristal vacancy dibandingkan cacat kristal self interstitial. Karena self interstitial itu kan dia hanya gimana? Dia seperti ada perubahan susunan atom aja. Sementara kalau lowongan kita cukup panaskan sehingga satu atom berpindah sehingga ada vacancy. Nah, ya. Jadi memang pada kondisi equilibrium, ya, konsentrasi atau jumlah dari self interstitial itu lebih rendah daripada vacancy. Oke, sudah? Sudah ini? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, sekarang kita lihat ada tadi kan ada self interstitial. Self interstitial itu kalau sama spesiesnya. Nah, lalu ada juga substitutional impurity. Nah, substitutional impurity berarti dia itu seperti pengotor. Nah, berarti dia atom yang berbeda. Dan biasanya kita bisa sebut itu atom yang lebih kecil ukurannya. Nah, jadi contohnya apa? Yang bisa jadi substitutional impurity, contohnya adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, atau kita sebut sebagai interstitial impurity, ya, interstitial impurity atau substitutional impurity, ya.
Nah, jadi karena lebih kecil dia, jadi terjadi bentuk kisinya jadi berubah. Nah, makanya ada terjadi distorsi kisi. Nah, distorsi kisi ini, nah ini sebenarnya sering terjadi pada material yang nyata gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalian tahu logam nikel, ya kan? Nah, logam nikel itu kan seringkali dijadikan sebagai katalis. Nah, saya udah cerita. Salah satu 2 minggu yang lalu saya sudah bilang bahwa contohnya nikel ini dijadikan katalis untuk memutus ikatan antara karbon dan hidrogen pada etanol. Ya. Nah, karena bisa dia memutus itu, terbentuklah hidrogen. Nah, tetapi akibatnya pada permukaan si nikel ini bisa ada karbon. Nah, karbonnya jadi pengotor. Ya. Nah, jadi makanya di sini si karbon ini sering jadi pengotor. Nah, malah kalau si karbon jadi pengotor jadi tidak bagus untuk katalis. Ya, makanya ada istilah katalisnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena ada pengotor karbon, karena karbon itu menutupi situs aktif dari si nikel tersebut, sehingga si nikel tidak bisa lagi berfungsi sebagai katalis. Ya. Nah, jadi makanya cacat kristal ini ada hal yang memang kita pakai untuk memanipulasi material kita, tetapi ada hal juga yang harus kita hindari. Ya. Nah, berarti selanjutnya ini, kalau ini kan dia pengotor ya, pengotor. Nah, tapi ada juga misalnya kita memang sengaja menambahkan, ya, kita tambahkan atom yang satu ke kristal kita. Nah, supaya apa? Supaya menambah propertinya. Nah, contohnya saya bekerja dengan Siria, ya kan, cerium oxide. Nah, cerium oxide ini memang bagus untuk mensupport katalis, ya. Jadi sebagai tempat untuk katalis yang berukuran nano. Nah, lalu tapi kelemahannya adalah si cerium oxide ini pada suhu tinggi dia langsung rusak, ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menambahkan atom-atom yang ukurannya sama, mirip, dekat dengan cerium. Contohnya apa? Contohnya bisa kita tambahkan manganese, Mn, bisa kita tambahkan kobalt, ya. Nah, jadi manganese, kobalt atau titanium, itu dia bisa menggantikan satu atom cerium itu dalam kisinya, sehingga nantinya propertinya itu dia jadi tahan suhu tinggi. Nah, itu sudah terbukti ya dalam penelitian saya bahwa memang sesudah kita tambahkan manganese ini, kita panaskan sampai 800 Kelvin, ya, 800 Kelvin, dia tidak sinter. Nah, kalau sinter itu kan kalau dia jadi kayak ada menggumpal gitu. Nah, itu bisa kita lihat di mikroskop. Nah, ternyata kita lihat di mikroskop yang atomik dia kecilnya, nah dia tetap rata permukaannya, ya. Jadi makanya di sini atom asing, ya, atom yang berbeda bisa kita tambahkan sebagai substitusi di kisinya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan apa yang kita mau dari propertinya. Contohnya itu tadi, tahan suhu tinggi. Oke, nah inilah kita lihat representasi dari cacat kristal ya. Nah, yang satu ini kita sebut sebagai vacancy. Nah, 2, kalau kalian lihat kan sama dia kan, warnanya pun sama, ukurannya sama, tetapi berbeda posisinya. Nah, inilah yang self-interstitial. Ya, self-interstitial. Nah, yang ketiga, kalau kalian dia lebih kecil. Nah, ini contohnya yang karbon tadi. Inilah dia ketidakmurnian interstisial atau pengotor, ya. Pengotor. Nah, tapi ada juga pengotor yang lain, dia yang ukurannya
lumayan besar. Nah, ini jadi pengotor substitusi karena dia kan ada lowongan di sini jadi bisa diisi oleh 4. Nah, 5 ini juga pengotor substitusi, tetapi kalau kalian lihat dia lebih besar ukurannya. Jadi ini yang paling kecil, ya kan? Nah, ini sedikit lebih besar. Nah, ini yang paling besar. Nah, jadi kalau kalian lihat ukuran dari si pengotor ini mempengaruhi bagaimana tekanannya ke permukaan, ya. Nah, kalau 3 ini contohnya dia tekanannya dikit aja kan panahnya, berarti dia sedikit aja menekan ke sekitarnya. Nah, sementara yang ini yang besar ini dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini si self interstitial ini lebih besar tekanannya dibanding yang kecil ini. Nah, sementara kalau lowongan dia si atom sekelilingnya yang menekan ke lowongan tersebut, ya. Nah, inilah dia representasi dari si cacat titik tadi, ya, point defect. Nah, jadi kan point defect itu kan banyak jenisnya tadi, vacancy, self interstitial, impurity interstitial, atau pengotor substitusi, substitutional impurity, ya. Nah, jadi inilah contoh-contohnya. Selesai nih? Selesai? Sudah, Mem. Oke, ya. Oke. Nah, lalu jadi cacat kristal ini tadi ada distorsinya, ya. Nah, tadi yang panah tadi, ya. Nah, ada distorsi lokal pada kisi. Nah, akibatnya karena distorsi, nah dia kalau tadinya lurus, dia agak bengkok gitu, ya, agak bengkok. Nah, atau misalnya ada tekanan eksternal. Nah, karena ada tekanan eksternal bisa melompat atomnya, ya. Karena misalnya sepertinya contohnya ini. Nah, ini kan si pengotor ini dia menekan ke sini. Nah, karena menekan ke sini dia bisa melompat gitu, ya. Nah, jadi makanya tekanan eksternal atau distorsi lokal itu, ya, akan menyebabkan si atom itu dia tidak lurus lagi, ya, tidak lurus. Ada cacatnya, ada membengkok dia gitu, ya. Oke, selesai nih? Selesai? Sudah, Mem. Sudah? Udah, Mem. Oke. Nah, lalu contohnya di sini kita mau melihat, ya, bagaimana ternyata cacat titik ini berpengaruh. Nah, contohnya kalau garam dapur, ya. Nah, garam dapur itu kan NaCl itu sebenarnya bisa kalian jadikan kristal gitu, ya. Nah, si garam dapur ini kan dia ikatan ionik. Nah, karena ikatan ionik itu ada gaya antara ion positif dan ion negatif, ya. Nah, terkadang cacat kristal ini ada juga dia yang ada muatannya. Nah, jadi karena ada muatannya berarti mungkin lebih besar misalnya muatan positifnya atau lebih besar jadinya muatan negatifnya. Kalau misalnya normal tidak ada cacat kan dia sama-sama semua jumlah Na plusnya dengan Cl negatifnya, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada cacat kristal ionik, ya, yang berarti ada kelebihan muatan, nah berarti gaya kolomnya itu semakin besar, ya kan? Gaya kolomnya semakin besar sehingga dia ada distorsi,
pada kisinya, ya. Ya, ada distorsi pada kisinya. Nah, jadi akibatnya harus ada gaya untuk menetralkan gaya kolum yang sangat besar ini. Harus ada gaya yang menetralkan. Oke. Oke. Nah, jadi masuklah kita ke cacat Frankel. Ya, kenapa? Karena kita ketahui bahwa contohnya dalam kristal ionik ini ada ternyata cacat yang membuat jadinya ion dalam cacat itu, ion dalam kristal itu tidak seimbang. Nah, supaya dia seimbang, ya berarti ini pada kristal ionik ya, supaya dia seimbang kita harus mengenalkan namanya cacat Frankel. Ya, cacat Frankel. Nah, jadi cacat Frankel ini adalah pair of cation vacancy and cation interstitial. Nah, jadi kalau kalian lihat agak beda dengan ini kan. Kalau ini nggak ada tanda positif negatifnya, benar nggak? Nggak ada kan? Karena ini dia kristal, bukan kristal ionik ya. Nah, tapi ternyata karena ada juga cacat ion ini ya, cacat titik pada kristal ion ya, makanya di sini ada negatif, negatif, negatif ya kan. Nah, kalau misalnya menyeimbangkan si gaya kolom yang terlalu besar itu, makanya kita ada cacat Frankel. Nah, kalau cacat Frankel ini kalau kalian lihat kan dia inilah dia susunan kristalnya kan harusnya yang positif, negatif gitu ya. Nah, di sini supaya dia seimbang ya kan, ada dihilangkan satu negatifnya. Nah, ya, dihilangkan satu negatifnya, sementara di sini dihilangkan satu positifnya yang putih ya. Nah, makanya sepasang kation dan anion lowongan dalam kristal ionik. Nah, itu adalah cacat Schottky. Ya, jadi ada dua. Kalau cacat Frankel dia kation positif dan kation interstisial. Ya. Nah, sementara cacat Schottky dia sepasang kation dan anion dalam lowongan, ya. Oke. Nah, coba kalian gambarkan, kalian foto gambar itu supaya nanti kalian tahu yang mana cacat Frankel, yang mana cacat Schottky. Jadi cacat Frankel itu adalah yang nomor 1, ya kan? Cacat Schottky adalah yang nomor 2. Ya. Nah, jadi di sini kan dia si negatifnya ini dengan yang putihnya hilang ya kan. Sementara yang satu ini dia ada lowongan, nah, hilang yang putih, tetapi di sini kalau kalian lihat nambah dia, pindah ke sini. Ya kan? Nah, jadi dia ada lowongan tapi ada juga dia interstisialnya. Tapi kalau yang ini dia memang kation dengan anionnya menghilang pada si Schottky. Schottky ya, Schottky. Oke, mengerti kan? Perbedaan antara Frankel dengan Schottky. Supaya kalian jelas, saya buat di sini ya. Iya, Mem. Saya ketik ya. 1, ini 2. Ya, biar nanti kalau kalian foto kalian jadi ingat ya. Oke.
Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mem mau nanya, Mem. Saya mau nanya, Mem. Ah, apa? Siapa dulu nih? Siapa tadi yang pertama bertanya? Siapa tadi yang siapa yang bertanya pertama tadi? Laura aja dulu, Mem. Laura. Oh, Laura mau tanya apa, Laura? Ini kan, Mem, di dalam gambar kan, Mem. Dia kalau yang nomor 2 kan itu gambarnya ada satu bulat kecil dan di bawahnya ada bulat kecil kan, Mem. Tapi kalau di nomor 1 tuh ada dia kayak 2 kembar gitu kan, Mem, bulatannya. Tapi di tengah-tengah itu nggak ada. Itu yang membedakan, Mem, antara Frankel sama Scottin. Ya, Frankel itu yang ini dia. Jadi Frankel kan pasangan lowongan dengan interstisial. Nah, ini lowongannya, ini interstisialnya. Interstisial tadi apa? Ada tambahan atom yang tidak seharusnya. Ini kan seharusnya hanya satu putihnya kan? Nah, Ya, tapi Mem. jadi dua. Nah, inilah interstisial. Nah, ditambah lagi di sini dia ada lowongan. Berarti kan harusnya si ini di sini kan? Nah, pindah dia ke sini. Dia jadi interstisial, sementara posisinya ini dia jadi vacancy. Nah, itulah Frankel ya. Nah, sementara si Schottky ini, Schottky ya, dia sepasang kation dan anion. Nah, berarti kalau kalian lihat di sini kan sepasang kation dan anion. Nah, di sini kan seharusnya si anionnya, ya kan? Nah, ini kan anion, kation, anion. Nah, jadi ini kation lagi, ini anion harusnya. Nah, anionnya hilang. Nah, di sini ada harusnya kation. Nah, jadi makanya Schottky itu adalah gabungan ada dua lowongan, dua vacancy yang disebabkan oleh hilangnya si anion dan kation. Nah, itulah Schottky. Tapi kalau si Frankel berpindahnya si kation ke tempat di sebelahnya, jadi terjadilah vacancy dari kation, tetapi terjadi juga interstisial dari kation. Nah, itulah perbedaan antara Frankel dan Schottky. Udah jelas, Laura? Ini, Mem, yang nomor 2 kan, Mem. Itu yang di bawah aja ya, Mem. Dia harus ada kelang gitu ya, Mem. Kan 2 titik, titik kan, Mem. Kalau yang dia harus di bawah ya, Mem. Kalau dari atas boleh nggak sih, Mem, dia? Oh, Boleh. dia harus. Yang penting dia pasangan. Nah, berarti di sini boleh. Tapi kalau misalnya apapun, dia di sini pun boleh. Misalnya tiba-tiba di sini yang hilang. Ya, Mem, gitu. Ya, pokoknya dia sepasang gitu ya. Iya, Mem. Sepasang dia yang hilang. Oke? Makasih ya, Mem. Oke, satu lagi tadi yang bertanya siapa? Siapa Ya, tadi? Jordi. Jordi mau tanya apa? Jadi gini kan, Mem. Berlian ini kan kayak punya alat deteksi gitu kan, Mem. Jadi yang alat detektor untuk mengidentifikasi bahwasannya berlian itu apa yang dideteksinya, Mem, sehingga kita tahu kalau itu tuh berlian, bukan berlian KW gitu, Mem. Oh, alatnya. Alatnya itu biasanya nggak tahu, kalau ke tukang berlian kalian kan mereka bisa lihat pakai mereka ada kayak lensanya gitu kan. Saya nggak tahu pasti sih, cuman ada lensanya gitu. Biasanya kan ketahuan gitu kan, ke tukang berlian kan mereka ada alatnya gitu kayak kecil lensa, mereka amati gitu. Nah, dari potongan berliannya itu mereka tahu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita orang kimia supaya tahu ya apakah itu berlian atau zirconium ya kan, sekarang kan ada istilahnya zirkon kan. Nah, makanya kadang-kadang kita bisa beli berlian murah. Kenapa? Karena berlian KW itu kan terbuat dari zirconium ya, zirkon, makanya sering disebut zirkon ya. Jadi berlian buatan. Nah, kalau kita orang kimia ya tentunya kita harus pakai alat-alat apa yang bisa mendeteksi ya macam-macam ya. Kita bisa pakai alat-alat misalnya XRD kali ya, atau misalnya kita bisa pakai apalagi ya, macam-macam lah, ada alat-alat yang bisa menentukan komposisinya gitu, apa benar komposisinya seperti itu gitu ya. Nah, bedanya lagi kalau zirkon itu kan biasanya karbon yang dipanaskan dengan tinggi ya kan,
sehingga terjadilah berlian yang KW itu. Tapi kalau misalnya berlian yang mahal itu kan terjadinya ribuan atau puluhan ratusan tahun atau ribuan tahun gitu ya, biasanya kita tambang gitu ya. Nah itu bedanya. Tapi bagaimana pembuatan berlian itu sampai sekarang itu masih dirahasiakan ya. Biasanya itu yang orang-orang Eropa itu mereka punya pabrik-pabrik kayak berlian-berlian KW ya, seperti Swarovski itu ya, kristal itu kan itu dibuat kan, tapi mahal juga, tapi sampai sekarang dirahasiakan cara membuatnya ya. Oke, Jordi, saya juga nggak gitu tahu apa nama alatnya, tapi kalau kalian ke toko berlian biasanya kalian lihat kan ada orangnya pegang alat gitu kayak lensa gitu, baru diamati cincin kalian. Nah, ketahuan mungkin dari potongannya kali, dari cahayanya, saya juga nggak tahu. Oke, Jordi? Mem, makasih banyak, Mem. Ya, jadi sampai ini kita sudah belajar cacat kristal Frankel dengan cacat kristal Schottky, ya, Schottky. Jadi ini masih cacat titik ya, nah, cacat titik. Nah, baru kita masuk berikutnya, ya kan? Ada cacat titik. Tunggu dulu. Ini tadi kita udah pelajarin ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dislokasi. Nah, dislokasi itu beda, berarti kalau titik dia kan hanya satu region, dia satu titik gitu ya. Nah, kalau dislokasi berarti dia seperti ada beberapa gitu ya, beberapa atom yang terjadi deformasi gitu ya. Nah, jadi kenapa apa contohnya deformasi ini atau dislokasi? Misalnya logam, ya kan? Kadang-kadang logam itu kan ada yang getas gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang contohnya ada logam yang getas, tapi ada logam yang bisa kita bulatkan gitu, bisa kita bengkokkan tanpa putus gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu logam ini? Nah, logam ini bisa seperti itu yang tadi seperti saya jelaskan, bahwa dia ditempa. Jadi diintroduce cacat kristalnya pada si logam itu sehingga dia berubah propertinya. Tapi apakah komposisi logamnya berubah? Tidak, ya. Karena tetap aja itu logam itu. Cuman dia karena ada cacat kristal pada logam tersebut, nah jadi dia ada deformasi, terjadi deformasi. Nah, makanya pada awal tahun 1900-an, nah inilah ilmuwan memperkirakan, ilmuwan mulai menemukan bahwa kemampuan elastisitas dari si logam itu dapat dibuat dengan melakukan penempaan logam. Nah, penempaan logam itu akibatnya ada deformasi dari logam itu, ya, deformasi plastik namanya. Nah, kenapa? Karena gayanya lebih kecil dari gaya yang menahan atom. Nah, jadi dia lebih elastis gitu ya. Oke. Nah, ini dia ada Taylor, Orowan, dan Polanyi. Nah, Taylor dengan Orowan dan Polanyi ini ada tiga ilmuwan ya, tahun 34. Nah, mereka menemukan si cacat kristal di lokasi ini ya. Nah, jadi saya suka, kalau saya belajar, saya suka juga menambah gambar-gambar histori ya, karena ini kan kita mengapresiasi orang-orang yang dulu sebelum kita ya, ketika alat tidak begitu canggih, mereka bisa menemukan si dislokasi ini ya. Ini tahun 34. Tahun 34 alat apa yang ada? Paling mikroskop atau apa gitu ya. Mikroskop pun belum canggih. Nah, dari ketidakcanggihan ini mereka bisa menemukan dislokasi. Nah, ini jadi kita perlu hargai ya. Nah, ini Taylor, Orowan, dan Polanyi ya. Polanyi atau Polanyi, salah saya ini. Polanyi. Oke?
Nah, jadi dislokasi itu apa? Dislokasi itu berarti kalau tadinya bidangnya rata, ya, jadi ada penambahan bidang. Tapi penambahan bidangnya itu bukan sepanjang dari kisinya, enggak, tapi sedikit aja, ya. Kalau tadi kan titik, ini dia bidang yang bertambah, ya. Nah, tapi berakhir di garis dislokasi. Nah, jadi nanti ada gambarnya. Nah, seperti ini. Misalnya inilah yang rata, yang bagus. Nah, setelah ditempa, nah jadinya dia ada seperti ini, ya kan? Ini ada gini. Tadinya kan ini rata. Nah, ini ada dia tambahan cacat di sini, cacat di sini. Nah, itu yang menyebabkan ada deformasi plastis dari si logam, ya. Nah, artinya apa? Ada ikatan yang terputus, tetapi bentuk kembali, terputus bentuk kembali. Nah, jadi ada dislokasi dia. Nah, inilah yang menyebabkan suatu logam bisa mengalami deformasi plastis. Oke, selesai nih? Selesai nih? Sudah, Mem. Oke, nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau normalnya seperti ini ya, nah, normalnya seperti ini. Nah, tapi ketika ditempa terjadinya deformasi plastis, ya kan, ada dia gini. Nah, ini kan dia nggak rata lagi, ini dia terputus di sini. Nah, tapi di sini dia juga kosong, ya kan, baru di sini ada, ya. Nah, ini kan ada tekanan ke sini, bagian yang ini ada tekanan ke sini, bagian yang ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dislokasi. Ya, dislokasi. Nah, jadi dia, kalau kalian lihat, dia ada ekstra di sini, tetapi ekstranya nggak sampai bawah. Nah, di sini dia kosong. Nah, di sini juga ada ekstra di sini, tetapi di sini kosong. Nah, akibatnya kan tadinya kalau seperti ini dia rigid gitu kan, getas gitu. Tapi kalau ada kekosongan di sini, akibatnya kan bisa lebih ada deformasi plastis. Nah, tapi di sini dia tidak akan mengubah struktur logam. Sama tadi seperti cacat titik, dia tidak akan mengubah struktur logam. Nah, itu kan dia ada cacat, sehingga tadinya kita nggak mau getas. Kalau getas kan susah dibentuk. Misalnya kita mau membentuk pagar, kan kita mau juga pagar itu ada bulatnya gitu. Nah, kalau getas begitu dibuat bulat kan dia jadi patah. Nah, nggak mau seperti itu. Nah, karena itu dia ditempa sehingga ada deformasi plastis, sehingga bisa dibengkokkan, ya. Oke. Nah, jadi dislokasinya ini kalau gambarnya kita bisa lihat ini kan awalnya rata, ya kan, ini ada di sini dislokasi. Nah, kalau misalnya jadi penuh lagi di sini, ya kan, nah, penuh di sini. Nah, tapi di sini tetap ada, ya kan, akibatnya ada satu yang nggak rata di sini. Nah, akibatnya dia naik kayak gini, ya kan. Nah, dia bergerak. Nah, inilah titik dislokasinya. Nah, ini kita dorong lagi di sini, ya kan? Yang tadinya dia ada di sini sedikit ada tidak rata. Nah, ternyata jadi rata, tapi berubah dia kan. Kalau kalian lihat garis yang ini tuh di antara yang ini dengan yang ini, ya kan? Nah, jadinya inilah titik dislokasinya. Nah, sampai akhirnya dia bisa lagi berubah seperti ini, ya. Nah, jadi di sini dislokasi itu dia bisa berpindah gitu ya, bisa berpindah tergantung pada penempaannya, ya. Nah, jadi di sini dislokasi ini tegangannya jauh lebih rendah dibandingkan
dengan kristal sempurna. Jadi karena tegangannya lebih rendah, dia bisa dilakukan deformasi plastis tadi ya. Ya, oke. Jadi inilah ilustrasinya bagaimana terjadinya si deformasi plastis itu. Oke, selesai yang ini? Belum. Belum? Belum? Iya, Mem, belum. Oke. Minggu depan kita mulai apa lagi ya? Offline lagi ya? Iya, Mem. Oke, minggu ini karena nanggung ya, jadi saya pikir kita sebaiknya online aja. Oke, kalian sudah minggu depan kan seharusnya kita semikonduktor ya. Nah, kalian sudah putuskan apa yang mau kita diskusikan? Udah belum? Belum, Mem. Belum. Nah, nanti berarti paling lambat hari besok ya, besok kalian info ke saya apa yang mau kita diskusikan ya, karena semikonduktor ini banyak topiknya. Jadi kalian putuskan apa yang mau kalian pelajari, misalnya quantum dot kah yang mau kalian pelajari, atau misalnya silikon kah atau apa gitu ya, kalian putuskan. Nah, nanti kita pelajari satu hal aja gitu. Karena saya coba berdiskusi soal semikonduktor, nanosemikonduktor itu terlalu luas yang jadinya mahasiswa jadi bingung gitu. Jadi lebih baik apa yang kalian inginkan, itu yang kita pelajari. Oke? Sudah ini? Sudah ini? Sudah, Mem. Nah, kan nggak enak kan sebenarnya kuliah online ini, kita coba ya, jarang yang kalian respon dengan apa yang saya omongkan ya, tapi nggak apa-apa minggu ini. Oke, nah jadi dislokasi ini ya seperti ini ya, dia tidak akan memutuskan ikatan ya kan, tapi dia hanya berpindah gitu ya. Nah, berpindah karena kalau kalian lihat di sini kan dia ini begini ya kan, dimulai dari di sini kosong ya kan, di sini terisi. Kenapa terisi? Karena ada pergerakan tekanan ya kan, jadi naik di sini. Nah, akhirnya di sini juga ada perubahan di sini ya. Ada kenaikan di sini, nah akhirnya balik ke normal. Nah, jadi dia hanya berpindah gitu ya, berpindah, tetapi dia tidak memutuskan, ya, tidak memutuskan, oke? Tidak memutuskan. Dulu saya lihat dulu ada nggak saya buat gambarnya. Dari depan. Kamu dari depan. Ya. Saya ambil fotonya dulu ya.
Bentar ya, biar ya. Nah, tadi saya nggak lupa meletakkan ini di slide. Nah, jadi kalau kalian lihat ini, nah inilah dislokasi. Nah, ini contohnya adalah TEM ya, TEM dari nikel yang sudah mengalami cacat kristal planar ya, cacat kristal planar dan dislokasi. Jadi kalau kalian lihat, ini kan ada garis-garis ya. Kan ada garis-garis dark lines ya, baru ada lagi di sini seperti kayak loops ya. Nah, inilah contoh dislokasi yang bisa kita lihat pada permukaan nikel ya, pada permukaan nikel. Nah, kalau kalian lihat di sini legendnya ya kan, dia mikrometer ya, dia belum nanometer. Nah, jadi cukup besar ini ya ukuran permukaan nikel. Nah, seperti ini contoh nyatanya. Kalau tadi kan kita hanya lihat bahwa dia garis di sini terpotong, di sini terpotong, di sini ada. Nah, ada tekanan. Nah, jadi kalau dalam permukaan nyatanya dia seperti ini. Jadi kalau kalian lihat permukaan nikel memakai TEM, nah, akan ada garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis ini adalah dislocation itu. Nah, tidak hanya garis-garis, juga loops-nya ini, ya loops. Nah, ini kan ada kayak dia bulatan-bulatan. Nah, itulah contoh dislokasi pada nikel, ya. Oke, sudah jelas kan? Tadi kan kita membayangkannya yang ulat-ulat gini, ya, gimana? Nah, ternyata inilah dia, ya. Tadi kan analoginya visualisasi memakai software. Nah, ini dia gambar langsungnya dengan memakai TEM ya, dengan memakai TEM. Oke. Jelas kan udah? Jelas? Ya, Oke. Nah, sekarang kita lihat kan tadi dislokasi. Nah, ada juga planar defect, cacat planar ya. Ada grain boundary, ada polikristal. Polikristal tadi kan pertemuan dari beberapa kristal tunggal, nah, sehingga ada garis itu. Nah, itulah planar defect tadi atau kita sebut sebagai grain boundary ya, grain boundary. Nah, jadi kristal yang tadi skematik kristal tunggal yang saya tunjukkan di awal slide tadi, nggak akan ada itu di dunia nyata. Ya, nggak akan ada di dunia nyata. Jadi kalau misalnya idealnya, sama seperti gas ideal kan, gas ideal itu kan nggak ada di dunia nyata. Tapi kita perlu ilmu gas ideal supaya kita bisa menghitung gas nyata, ya kan? Karena misalnya kita menghitung gas nyata, kalau ingat kalian di gas dan termo memakai misalnya persamaan van der Waals ya. Jadi kita bisa dekatkan ya dengan memakai persamaan van der Waals yang menggunakan juga basicnya dari gas ideal. Nah, sama juga seperti kristal ini, tidak ada single kristal. Nah, tidak ada single kristal. Yang ada polikristal. Nah, tapi kita bisa mempelajari polikristal dengan mengerti dulu idealnya seperti apa. Ya, nah jadi makanya polikristal ini dia akan ada cacat kristalnya, yaitu pertemuan antara si kristal-kristal tunggal itu. Ya, nah jadi polikristal itu bisa seperti ini dia.
Nah, kristalin itu kalian ingat kristal kan 2 minggu yang lalu saya tanyakan ke kalian apa sih bedanya kristal itu? Kristal itu ketika atomnya tersusun rapi. Nah ini kan tersusun rapi dia kan. Nah, kita bandingkan dengan amorphous, kita nggak bisa lihat trennya di sini. Kenapa? Karena tidak beraturan. Jadi amorphous itu tidak beraturan. Nah ini kristalin. Nah jadi polikristalin ini adalah gabungan dari beberapa kristal, ya. Tapi masih tersusun rapi, ya. Kalau kalian bandingkan ini dengan ini, kan ini masih tersusun rapi, kita masih bisa lihat trennya. Ini trennya gini, nah ini trennya gini, ini trennya gini. Nah, pertemuan antara beberapa tren ini itulah cacat planar. Ya. Oke. Nah, jadi itu dia cacat planar. Oke, selesai nih ya. Nah, ini kalian ada gambar fotonya. Jadi kalian tahu perbedaan antara kristalin dengan amorphous. Amorphous ini kan dia lihat ya, nggak beraturan, nggak bisa kita temukan trennya. Ya, jadi susunan atomnya nggak beraturan. Nah, itulah amorphous. Tapi kalau kristalin dia beraturan. Nah, polikristalin ini adalah pertemuan dari gabungan dari beberapa kristalin. Ya. Makanya disebut polikristalin. Nah, jadi kalau kalian lihat ini kan ada yang hijau, ya kan? Ini ada yang putih. Nah, berarti kan ada 2 jenis kristalin yang berbeda dalam polikristalin. Nah, kalau kalian lihat pertemuannya ini, ya kan? Nah, di sini kan dia ada yang putih, ada yang hijau, ya kan? Nah, berarti inilah titik pertemuan antara si hijau dengan si putih. Nah, inilah yang kita sebut sebagai grain boundary. Nah, kalau kita bandingkan si grain boundary ini dengan si putih dengan si hijau, pada grain boundary ini banyak dia yang kosong, banyak dia seperti kayak nggak padat gitu. Kalau ini kan dia padat, ini padat, tetapi bagian dia yang kita sebut sebagai grain boundary dia tidak padat, tapi tetap teratur, ya, tetap teratur. Nah inilah kita sebut sebagai grain boundary. Kita masih ada waktu kan, Laura? Laura? Kita masih ada waktu kan? Masih ada 10 menit lagi, Mem. Oke, masih ada 10 menit lagi ya. Oke. Di sini dua-dua komtingnya ada ya? Ya, Devi juga komting kan? Iya, Mem. Oke, ya. Oke. Nah, kalian lihat ini kan? Ada yang biru, ada yang merah. Nah, itu kita sebut sebagai dislokasi. Ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dia tidak sama. Nah, jadi karena dia banyak dislokasinya, makanya kita sebut array of dislocation. Array of dislocation ya. Jadi banyak dia gitu. Nah, ini penting dalam kita menentukan material kita. Jadi bisa si dislokasi itu membuat material kita seperti yang kita mau, yang seperti saya bilang tadi, kita nggak mau kan logam yang getas kan, yang kita mau adalah logam yang fleksibel. Nah, jadi makanya di sini dislokasi dalam hal ini di sini dia tidak menyebabkan material kita jadi tidak unggul, tetapi justru kita memang kita mau seperti ini. Ya, kita mau seperti itu. Oke. Nah, saya mau tunjukkan lagi beberapa gambar karena kita cuma punya waktu sedikit lagi, ya. Nah, ini ada stacking fault namanya, stacking fault.
Nah, stacking fold itu kalau kalian lihat ini kan semuanya rata, ini ke bawah trennya, tapi tiba-tiba yang ini ke sini trennya. Nah, ini juga cacat kristal ya, tetapi cacat kristal jenis apa ini? Planar ya, nah, cacat kristal jenis planar. Ini sama juga kan, ini kan trennya gini. Nah, tiba-tiba ini beda sendiri dia gini. Nah, ini namanya stacking fold. Ya, stacking fold. Oke, jadi ketika kita bilang cacat kristal, ya, cacat pada material kita, nah ini dia bisa kita lihat ya, kita bisa lihat pakai mikroskop. Nah, ini kalau kalian lihat ini berarti segini itu adalah 1 nanometer. Jadi ini sangat-sangat kecil ya. Bandingkan dengan yang tadi legendnya itu adalah dalam micrometer. Oke. Nah, ini adalah silikon nitrit. SiN. Ya, silikon nitrit. Nah, jadi ini semacam semikonduktor juga ya. Nah, ternyata ini saya ambil dari Wikipedia ya kan. Saya mau tunjukkan ke kalian bagaimana stacking fold ya, kesalahan susun. Nah, saya nggak akan sempat mengajarkan ini. Nah, ini juga adalah nanokristalin. Nah, ini nanokristalin ini ya dari ini MOLY JHU ya. Nah, ini yang punya gambar. Nah, ini dia memakai TEM ya. Kalau kalian lihat ini jelas sekali ya. Nah, jelas sekali pertemuan antara kristalinnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai grain boundary itu. Yang dari tadi kita pelajarin kan. Nah, itulah grain boundary. Ya, grain boundary. Ada lagi satu gambar. Ya. Nah, ini dari TEM. Ya. Kalau kalian perhatikan, ya kan, ada perubahannya di sini kan. Nah, ini dia. Disinilah ini batas butirnya. Atau grain boundary itu. Nah, ini pakai TEM ya. Nah, TEM kita bisa melihat dengan jelas. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini, ya kan? Kita bertemu lagi minggu depan. Nah, nanti besok kalian harus bilang ke saya, info ke saya, kalian mau mempelajari apa dalam hal semikonduktor supaya saya bisa persiapkan untuk bahan diskusi kita ya. Karena kalau disebut semikonduktor itu sangat luas gitu ya. Nah, nanti saya nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi lebih baik apa yang mau kalian pelajari, kalian info ke saya biar saya bisa persiapkan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada, Mem. Siapa yang mau nanya? Ada? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Kita bertemu secara luring. Oke, bye.